شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر walillahil hamd. Segala puji bagi Allah Rabb semesta alam. Dia yang telah memilih kita untuk merasakan indahnya Ramadan, memberi kita kesempatan untuk memperbaiki diri, dan kini mengantarkan kita pada hari kemenangan. Sungguh, jika bukan karena rahmat Allah, kita tidak akan mampu menahan lapar dan dahaga. Jika bukan karena kasih Allah, kita tidak akan mampu memperbanyak ibadah dan meninggalkan maksiat. Wahai saudara-saudaraku, lihatlah bagaimana Allah mencurahkan nikmatnya kepada kita. Dia masih memberi kita kehidupan, memberi kita kesempatan untuk bertakbir di hari yang agung ini, dan mengizinkan kita menyambut Idul Fitri dengan kebersihan hati. Betapa banyak orang yang tahun lalu masih bersama kita, namun kini telah kembali kepadanya. Betapa banyak yang ingin sujud di pagi ini, namun jasad mereka telah terbaring di peristirahatan terakhir. Ya Allah, limpahkanlah salawat dan salam kepada junjungan kami Nabi Muhammad SAW, sang cahaya yang menerangi kegelapan, rahmat yang dihadiahkan kepada alam semesta. Beliaulah teladan terbaik dalam kesabaran, pengorbanan, dan keistiqomahan. Seorang Rasul yang menangis dalam sujudnya demi umatnya, yang berpuasa bukan hanya menahan lapar, tetapi juga mendekatkan diri kepada-Mu, ya Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di pagi yang penuh dengan kemuliaan ini, langit bersinar lebih terang, udara terasa lebih sejuk, dan hati kita semua dipenuhi kebahagiaan. Hari ini adalah hari kemenangan, hari kembali ke fitrah, hari di mana jiwa-jiwa yang telah ditempa di madrasah yang bernama Ramadan merayakan kesucian dan keberhasilan menundukkan hawa nafsu. Namun, marilah kita merenung sejenak. Apakah benar kita telah menang? Apakah benar kita sudah lulus dari ujian Ramadan? Ataukah kemenangan ini hanyalah kemenangan sesaat saja, sebelum pada akhirnya kita kembali kepada kebiasaan lama yang jauh dari nilai-nilai Ramadan? Idul Fitri bukan hanya sekedar perayaan, tapi awal dari ujian yang akan menanti kita semua. Setelah sebulan penuh kita melaksanakan ibadah, puasa, sedekah, perbaikan diri, apakah kemudian ke depannya kita akan tetap istiqomah atau malah kembali kepada titik awal sebelum Ramadan datang? Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Rasulullah SAW bersabda, "Man kana ya'budullah fa innallaha hayyun la yamut." Barang siapa yang beribadah kepada Allah, maka sesungguhnya Allah itu maha hidup dan tidak akan pernah mati. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ibadah tidak berhenti di bulan Ramadan. Allah tetap Tuhan kita setelah Ramadan berakhir. Hukum dari sholat tetap wajib, sedekah tetap dianjurkan, dan hawa nafsu harus tetap dikendalikan. Maka pada hari ini kita tidak hanya merayakan sebuah kemenangan,
melainkan juga merenungkan apa yang akan kita lakukan setelah Ramadan. Bagaimana kita mempertahankan ketakwaan dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana kita tidak hanya menjadi pribadi yang lebih baik, tetapi juga berkontribusi bagi keluarga dan bangsa. Maka inilah saatnya kita tidak hanya bertanya, tetapi juga bertindak. Ya. Ramadan berakhir adalah waktu untuk berperang bagi diri sendiri, bagi keluarga, maupun bagi bangsa. Allah Subhanahu wa taala membuat Idul Fitri bukan hanya sebagai seremonial, tetapi untuk menjadi titik balik dalam kehidupan kita menuju ridhonya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Sebagai tanggung jawab moral, sebagai alumni Madrasah Ramadan, ada 3 hal penting yang wajib kita untuk berperan. Yaitu yang pertama, peran kita untuk diri sendiri, yaitu menjaga istiqomah dalam kebaikan. Allah berfirman dalam Al-Quran, Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka tetap istiqamah, maka tidak ada ketakutan atas mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Quran Surat Al-Ahqaf ayat 13. Ramadan telah membentuk kebiasaan baik dalam diri kita. Sholat tepat waktu, membaca Al-Quran, menahan amarah, bersedekah, serta menjauhi maksiat. Namun apakah kebiasaan itu akan tetap bertahan setelah Ramadan berlalu? Sebagian orang hanya rajin beribadah saat Ramadan, tetapi setelah Ramadan selesai maka ia kembali lalai. Maka janganlah kita biarkan Ramadan hanya menjadi musim ibadah yang berlalu begitu saja. Kita harus menjadikan ibadah dan amal baik sebagai bagian dari hidup kita sehari-hari, bukan hanya sekedar ritual muslimat. Rasulullah SAW bersabda, Ahabbul a'mali ilallahi adwamuha wa in qalla. Amal yang paling dicintai oleh Allah adalah yang dilakukan secara terus-menerus, walaupun sedikit. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Maka demi diri kita sendiri, mari kita beristiqomah. Janganlah kita biarkan semangat Ramadan mati begitu saja. Marilah kita menjadi pribadi yang lebih baik, lebih jujur, lebih amanah, dan lebih bertanggung jawab terhadap hidup. Kemudian peran yang kedua adalah berperan untuk keluarga, yakni membangun rumah tangga dan nilai-nilai Ramadan di dalam rumah tangga kita. Keluarga adalah benteng utama dalam membentuk peradaban. Jika kita ingin membangun bangsa yang kuat, mulailah dari keluarga yang kuat. Ramadan telah mengajarkan kita arti kasih sayang, kebersamaan, dan tanggung jawab dalam keluarga. Allah SWT berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Quran Surat At-Tahrim ayat 6. Maka setelah Ramadan, kita harus terus memimpin keluarga kita dalam kebaikan. Jangan biarkan rumah kita kembali diisi dengan kemaksiatan, pertengkaran, dan kelalaian. Jadikan rumah tangga sebagai tempat yang penuh ketenangan, ketakwaan, dan keberkahan. Sebagai seorang suami, jadilah pemimpin yang adil dan bertanggung jawab. Sebagai istri, jadilah pendamping yang salehah dan penuh dengan kasih sayang. Sebagai orang tua, jadilah teladan bagi anak-anak kita. Jika setiap keluarga muslim kokoh dalam iman dan akhlak, maka bangsa ini akan kuat. Kemudian peran yang ketiga adalah peran untuk bangsa, yakni menjadi umat yang bermanfaat. Rasulullah SAW bersabda, Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat
bagi manusia lainnya. Hadis riwayat Ahmad. Bangsa ini tidak hanya membutuhkan orang-orang yang soleh secara individual, tetapi juga soleh secara sosial, yakni yang peduli terhadap lingkungannya. Ramadan mengajarkan kita untuk memiliki empati terhadap sesama, membantu orang yang kesulitan, serta memperjuangkan kebaikan di tengah masyarakat. Saat ini, kita melihat banyak tantangan dalam kehidupan sosial, kemiskinan, ketidakadilan, kebodohan, serta berbagai krisis moral dan spiritual. Sebagai umat Islam, kita harus menjadi bagian dari solusi, bukan hanya sekedar pengamat. Jangan sibuk dengan ibadah pribadi, tapi lupa dengan tanggung jawab sosial. Jangan cari pahala hanya untuk diri sendiri, tapi lupa untuk menegakkan keadilan dan membela kebenaran di tengah masyarakat. Allah berfirman, "Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan." Dan tolong-menolonglah dalam kebaikan dan ketakwaan. Dan jangan tolong-menolong dalam dosa dan permusuhan. Quran Surat Al-Maidah ayat 2. Maka setelah Ramadan, jadilah orang yang peduli terhadap sekitar. Bantu saudara-saudara kita yang kesulitan. Mari kita berperan sesuai porsi kita masing-masing. Jika kita seorang pemimpin, pimpinlah dengan keadilan. Jika kita seorang politikus, jadilah politikus yang pandai memenuhi janji, bukan hanya mahir berjanji namun tidak pernah ditepati. Jika kita seorang guru, didiklah dengan ketulusan. Jika kita seorang pengusaha, bisnislah dengan kejujuran. Jika kita seorang pelajar, belajarlah dengan sungguh-sungguh. Pada intinya, setiap kita memiliki peran dan tanggung jawab untuk membangun bangsa ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Idul Fitri bukan akhir dari perjalanan ibadah, melainkan awal dari tantangan baru. Ramadan telah menempa kita menjadi pribadi yang lebih baik. Maka tugas kita sekarang adalah menjaga dan menerapkan nilai-nilai yang telah kita pelajari. Kita harus berperan untuk diri kita dengan tetap istiqomah, untuk keluarga kita dengan membangun rumah tangga yang penuh berkah, dan untuk bangsa kita dengan menjadi umat yang bermanfaat. Sebagai penutup, marilah kita berdoa semoga Allah menerima amal ibadah kita di bulan Ramadan, memberikan keberkahan dalam hidup kita, dan menjadikan kita bagian dari solusi bagi negeri ini. Qala Allah Ta'ala, "Inna Allaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima." Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wah ya qadiyal hajat. Rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil 'alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.